Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol salam alaika ya Rasul, salam alaika Allah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pagi ini Allah memberikan ke kita umur panjang. Alhamdulillah. Bu, le terang Bu? Le. Lama ngantuk kah? Sampai pagi ini Allah masih menitipkan ke kita kesehatan, insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba pilihan. Alhamdulillah itu ada pada kita. Karena ada umurnya panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang ke masjid tak ada, siap sahur tu lalu ya. Ya memang seperti itulah. Apalagi sekarang udah masuk ke babak final. Ya Bu ya. Lah mulai masuk babak final. Ntar lagi, ndak beberapa hari lagi, kalau ndak Ramadan meninggalkan kita, kita meninggalkan Ramadan. Dan itu akan kita tempuh. Jadi oleh sebab itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya sisa umur dan sisa-sisa Ramadan yang berada bersama kita. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Baitul Ihsan yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nenek mama, alim ulama, cadia pandai, imam-imam kita, semoga beliau sehat selalu, diberikan keistiqomahan hati selalu untuk berada dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pagi ini kajian kita berlandaskan kepada Al-Qur'an, surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Sia yang berbuat kebaikan, balasan baginya 10 kali lipat. Wa man ja'a bisai'ah fala yujza illa mislaha. Siapa yang berbuat kesalahan dan dosa, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran, surah Al-An'am, surah nan ke-6 ayat 160. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Menjelang hari agak tarang seketek. Di sini Allah menggambarkan, memberikan begitu kemahahebatan nilai-nilai amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kadang manusia itu tidak mau, enggan untuk meraih yang terbaik tersebut.
Sudah disiapkan sarana untuk itu oleh Allah. Karena memang sunatullahnya umur umat akhir zaman ini itu adalah pendek-pendek. Rata-rata kan standarnya umur Rasul 61 atau 63. Jarang-jarang yang sampai yang 100, yang 150. Rasanya ada Pak yang di Korong Gadang kok? Tidak ada ya? Kita sama Pak. Ya kita juga orang sini, mentanya sini. Ambo tinggal di Bumi Lestari, Tanpa Durian sana. Jadi kita sudah merasa dusana di sini. Jadi kalau kemarin Caniago ya Pak ya, berarti Bako dia Ambo tuh. Sekarang Tanjung, berarti kan pulang kampung tuh, mencari anak dia kemanakan kan sama gitu tuh. Jarang yang sampai umur 100 tahun, nggak ada itu. Kalau ada paling cie-cie. Dan kalau 100 tahun itu sudah ndak layak pakai lah tuh. Namanya tuh. Kalau ialah banyak yang rusak. Jangankan 100, 90 tahun saya awal itu letak kuih bakaco ya. Itulah karipui saya tu mah. Lah bentuk tawang buah-buih saya. Ya karena memang kodrat seperti itu. Semakin lama umur, daya ketahanan bentuk itu ndak bagus lagi. Tetapi Allah apa yang siapkan, nilai-nilai amal kebaikan itu jauh lebih hebat. Contoh, salat berjamaah. Kalau salat berjamaah itu berapa nilainya, Bu? 27. Sekali salat subuh di siko sama jo 27 kali di rumah. Itu kali-kalinya tuh. Kalau 27 kali berarti itu lampir sebulan. Sebulan tuh. Dan itu barik bana melakukan itu. Makanya Rasul salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Salat jamaah itu lebih utama, lebih hebat, lebih baik dibanding dengan salat sendiri. Makanya Mas Haji awak buat ranca-ranca bagus-bagus bukan untuk pajangan, untuk ibadah. Bapak Ibu, kalau dicalik Mas Haji di zaman dulu itu sedih kita mencaliknya. Kadang lantainya itu antah warantah. Kadang sujud diante tampe sujud tampe solat tu bajajak di kaniang tu begitu. Kalau di zaman Rasul masjid itu fisiknya tidak seberapa, tapi isinya sangat luar biasa. Nyomang isi masjid itu susah kan iko. Kalau membangun masjid itu tidak payah. Ada piti jadi itu. 1 tahun 2 tahun cukup ketiga selesai. Tapi membangun isi masjid ini, itu tidak taluk 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun tidak taluk Bapak Ibu. Berat. Ini buktinya. Rasanya penduduk kita di sini tidak sebanyak iko gitu. Iya Pak ya. Kalau ingin tahu penduduk awal di siko kupon daging kurban berapa batang? Itu saja tuh. Standarnya kan situ. Mas Haji kan itu jemaahnya itu. Berapa kupon? Berarti begitu. Memang pahala itu memang belum nampak Bapak Ibu. Belum dinampakkan oleh Allah. Andaikan dinampakkan pahala itu, barabui kemarigo. Barabui, latan kupon si koci seorang tua. Tidak usah. 5 kilo saja jadi. Latan si koci tua. Satiok solat pasti rami. Jangankan itu, mungkin hadiah kecil-kecilan sajalah. Karena memang manusia itu memang ingin yang nampak-nampak saja baru. Padahal jauh di balik itu Allah telah siapkan yang luar biasa. Itu contoh tadi. Contoh yang kecil saja. Siang yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya, lebih baik dari dunia dan isinya. Dari dunia dan isinya. Masya Allah. Itu tidak banding itu.
apartemen, ruko, mobil, rumah. Enggak, lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi kaja itu Bapak Ibu. Jadi kalau lah masuk waktu subuh, kejar yang 2 rakaat itu. Ndak bisa di sholat di masjid, di rumah. Sholat sunnah itu awak rumah jauh, di kajan ke rumah saji, tiba di rumah saji waktu setengah menit 1 menit lagi nya. Awak sedang sholat orang kamai, abeko orang kamai, abeko sudah sholat berang lo ke orang sedang sembahyang awak kamai Allah semua. Padahal awak nanti lambe nanti bo. Contoh kayak gitu. Kalau ingin dapat banyak pahala, capek datang. Bahkan duduk awak kini ke Bapak Ibu, duduk di majelis ilmu, ini kadang yang ndak begitu terperhatikan oleh manusia akhir zaman kok. Siap sholat langsung pulang, siap sholat langsung keluar. Dilarang? Tidak, ndak dilarang. Tapi duduk di majelis ilmu itu sangat luar biasa nilainya. Contoh, siapa yang duduk di majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah. 1 kata Rasul, Allah berikan ketenangan. Tenang itu mahal Bapak Ibu, tidak bisa dibeli, tidak bisa dinilai. Nyaman, tenang pemikiran, jalan keluar ada, Allah akan bukakan pintu-pintu. Man wada ilal masjid, siapa yang menuju masjid, illa ayyata'al ilmu, dia tidak ingin kecuali hanya untuk mempelajari khair, kebaikan, au yu'allimahu, atau menyampaikan kebaikan. Jadi pai baraja, pai mandanga, atau pai menyampaikan. Apa kata Rasul? Balasan yang disiapkan oleh Allah, kana lahu, bagaikan dia mendapat perumpamaan kebaikan yang Allah siapkan itu, keajaran hajan tamah, dia mendapat bagaikan pahala ibadah haji yang sempurna. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum ibadah haji, datang ke masjid dengan ibadah. Apa ibadahnya? Mendengarkan kajian. Itu hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Jami' Al-Kabir. Jadi jelas, oh berarti tidak perlu apa haji? Bukan tidak perlu, pahalanya. Makanya ilmu. Jadi oleh sebab itu, ilmu itu segala-galanya. Tengok dalam Al-Quran, ilmu itu disetarakan oleh Allah dengan iman. Setarakan dengan ilman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman. 1. Wa utul ilma, orang yang berilmu. Iman dengan ilmu itu disetarakan. Begitu pentingnya ilmu tersebut. Jangankan ilmu dunia, Bu, le terang Bu, le doja le. Ini harus dijago-jagoan, kalau tidak makan tua. Apalagi kalau namanya ndak ada Bu, tadi. Ya. Bagaimana kok gitu? Begitu pentingnya ilmu dunia saja awak mati-matian mencari. Untuk masuk ke dokteran jadi dokter kini bara Bu. Bara piti ya? 200 juta kecek pak ketua kok. 200 juta piti ke sadoy itu. Ndak bercampur jo daun tu doh. Bayang tu. Dan itu ndak begitu beratnya. Ada piti bisa digadaian, bisa dijual, bisa dipangan saja. Masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah kedokteran, buka praktek koas, jadi dokter. Kalau menjadi ulama, jadi ilmuwan, jadi agamais, orang yang ahli dalam agama, ndak taluk, ndak bisa seperti itu Bapak Ibu. Dia harus faham agama, ngerti Al-Quran, imannya harus kuat, keyakinannya harus mantap, din dia harus diakui oleh umat. Umat yang mengakui jam karajo 24 jam bahkan lebih. Kalau dokter tu buka jam sekian, tutup jam sekian. Kadang BPJS tidak ada berlaku doh. Padahal awak lama iya doh.
menabuang ndak jaleh saja. Contoh kayak gitulah. Di negara awak pun ndak dodo. Jadi oleh sebab itu, menjadi ulama itu ndak bisa seperti itu. Harus diakui oleh umat. Walaupun dia sudah hafiz Quran, hafizul hadis, kalau umat ndak katuju parangainya, ndak. Carilah ulama-ulama awak dulu. Di mana dilahirkan? Di masjid. Maka masjid ko paralu. Penting pengkaderan. Kalau ndak ada nanti yang akan kita kader, maka habis harapan kita, Bapak Ibu. Jadi penting. Makanya anak-anak awak suruhnya ke surau mengaji, utamakan agama. Zaman kini ko yang utamakan apa? Duniawi saja. Agama tinggal. Ndak begitu penting agama itu. Nah, coba tengok loh. Kan sholat sekadar sholat saja. Sholat itu ndak berpengaruh. Padahal sholat itu seharusnya berpengaruh. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau dia betul mendirikan sholat, pasti dia tercegah, bisa mencegah dua tuh dari keji dan mungkar. Tapi nya sholat rajin, yang lainnya kerajuan juga perbuatan maksiat, kan tidak benar itu. Jadi sholat itu tidak berpengaruh. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, makanya Allah menyampaikan siapa yang berbuat kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Begitu hebatnya Allah Maha Kuasa. Jarang manusia yang seperti itu. Ambo balanjo kakada ibu sayuh sakabe, ibu agih 10 kabe. Lain itu. Ndak kan? Bali lansek 1 kilo, ibu agih 10 kilo. Bu lansek 1 kilo, aku ustaz dah. Kau buya 10 kilo jarang manusia yang berhitung itu. Minta kicok saja ketika membungui langsung tu. Ya memang manusia mau seperti itu. Tetapi Allah Maha Kaya. Kenapa tidak dicari? Jadi Bapak Ibu, kalau ada kajian di siko, datangi. Duduk sebentar dulu, kok kapai lah, ndak ada. Zikir dulu. Kau kadang-kadang malah ndak zikir, siap sholat langsung tagak langsung. Padahal perintah Al-Quran jelas. Fa idza qudiyatis shalah fazkurullah. Jalih itu. Kalaulah selesai sholat, berzikirlah. Jadi ndak langsung tagak do. Zikir dulu. Karena banyak model-model di akhir zaman tuh yang akan melemahkan iman-iman kita. Nah, kalau di tempat lain kadang-kadang kita lihat zikirnya ada dibawa oleh imam gitu kan. Boleh, silakan, tidak masalah. Oh, zikirnya lambe, silakan, boleh. Ini yang tidak boleh apa? Yang tidak zikir. Karena memang seperti itu ketentuannya. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari selamatkan anak-anak kita, selamatkan rumah-rumah ibadah dengan isi selalu dalam ibadah-ibadah harian. 5 waktu kau dapat nyawa kamari. Terutama yang dake-dake si gua. Bapak Ibu yang dake di rumah saji, nanti kalau ndak tiba ke rumah saji, Allah pasti akan hisab. Dan itu kata Al-Quran, aqimus sholah, dirikan sholat, wa atuz zakah, tu filama perintah tu, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Orang yang rukuk bersama tu di mana? Di rumah saji, Baitul Ihsan. Ada sahabat kan sering guru kita menyampaikan itu, ya Rasul, kenapa? Saya udah tua, terus butuh. Jadi ndak dona ke membimbing ke rumah saji do. Jadi lai boleh sholat di rumah ya Rasulullah. Anta sami'tu nida? Apakah engkau dengar azan? Sami'tu ya Rasul. Iya, saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajibhu, datang. Orang gae butuh, bayangan butuh. Indah ada nak membimbing ke rumah saji do. Tadanga suara azan, datang. Badan gadang, butuh indah.
Ale, pakak ndak lodo. Rumah dake-dake balanci-lancian di rumah masjid Baitul Ihsan gua. Tadanga suara azan. Awak dah tiba ke rumah masjid. Alasan awak besok di akhirat. Kan gitu. Teorinya kayak gitu. Apa alasan awak? Ndak ada. Jadi sebab itu penting Bapak Ibu. Pembiasaan. Kalau dibiasakan ke rumah masjid, anak-anak tu dibawa ke rumah masjid. Ndak awak saja do. Kalau Allah ayah, bapak-bapak rajin ke surau ke masjid, bawa istri-istri awak. Kalau istri lebih dari cie. Ya Bu ya, kalau suami istri sudah datang ke masjid, bawa anak-anak. Janda diselamai anak-anak. Memang kayak gitu. Kan Allah yang menyatakan, pelihara dirimu, keluargamu. Keluarga itu yo ayah, ibu, anak. Kan di situ komponen keluarga kan gitu. Bawa. Makanya tadi awak tanya di rumah dulu. Awak kapai yo Buya Baitul Ihsan atau ke disiko? Ah, berdua tiba tu. Kalau aku ada. Karena memang tiap malamnya trik tadi. Entah yang ada yang lain tidak tahulah. Mungkin situ tu mah. Mana? Di sana. Di sana ya. Harus gitu Bapak Ibu. Jangan dibiana nawal lalu. Onyo dolasan, onyo lu pesantren loh Pak. Berarti ke rumah saji kalau pesantren, salah itu. Beko kalau sudah pesantren tidak datang anak ke masjid, jangan disalahan Pemko. Jangan disalahan panitia. Anak tu ndak anak Pemko, ndak anak panitia, anak awak. Jadi mari Bapak Ibu selamaian, kalau memang sayang awak juga anak-anak awak, dunia akhirat. Sewaktu duit kau bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Kalau ndak duit awak terserah orang duit lah. Awak sarahan lah. Nah jadi tugas awak ini kau dulu maksimalkan. Karena Allah akan lihat. Allah tidak memandang hasil. Tapi Allah melihat usahamu. Proses hasil itu hak Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah begitu. Usaha dulu, maksimalkan. Kalau tidak ada usaha maksimal, di situ baru Allah tidak senang. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, kadang-kadang kita sedih. Rumah saji kadang-kadang tidak di sini do tempat lain, kadang-kadang ranca-ranca isian tidak ada. Kadang sholat itu sasab dua sab, kadang setengah soft. Kadang imam jamaah 3 orang. Di sekitar tuh ramai, banyak. Apanya yang salah? Iman. Innama ya'muru. Biasa di masjid-masjid ada tuh. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jelas. Orang yang akan memakmurkan, meramaikan, akan datang membangun masjid-masjid Allah itu memang orang-orang yang beriman. Udah jelas memang kayak gitu kata Allah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah sisa-sisa Ramadan kita ini manfaatkan sebaik-baiknya dengan semaksimal mungkin. Mari kita maksimalkan ibadah dari awal Ramadan dulu. Alhamdulillah sekarang sisa masih ada sampai apa Bu? Sampai bilo? Sampai akhir Ramadan, sampai akhir hayat kita. Kalau sampai akhir Ramadan, mereka sudah Ramadan tidak kemari dulu. Ya Bapak Ibu ya, ini tolong sekali lagi, mari kalau tidak awak kemaramaian masjid awak sialai. Tidak mungkin orang lain, orang Lubuk Buayo lebih kemari sholat subuh kan susah yo. Maka kita lah. Kalau tidak awak pasti Allah akan hisap itu. Terutama rumah-rumah yang dake-dake di rumah saji. Nah kalau yang jauh itu masih ada lah alasan. Banyak saji yang kau samurek lah tibolo kau. Kau badal rangki lo kau. Kan banyak macam tu. Itu yang tadi contohnya. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu mari kita sama-sama untuk meramaikan masjid-masjid kita
beribadah kita di sini agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam hidup dunia dan akhirat. Karena ibadah adalah yang akan menentukan, menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Jangan sampai ibadah anak-anak awak, bapak ibu, terabaikan. Karena memang itu kini kok banyak lengah. Saya lihat itu perlombaan kalau indak menjalang awak tuasa ndak buat dondo. Berkuasa habis itu. Saya lihat selapa lomba-lombaan. Asar habis, maghrib tagiliang, isya bekola latihan pulang, subuh malahan bekola bihlo, batu latihan pulang malam tadi. Dan orang gaib tidak peduli. Nah, jadi hati-hati ya Wak, jangan sampai beko itu menjadi masalah beko di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah punya tanggung jawab. Kalau ndak anak awak, anak-anak yang lain. Nyodo je wakilah gitu. Oh, kan ndak anak awak dah Mas. Itu ndak baik dalam proses pendidikan. Asa nampak dia awak yang bermain situ tu ibu ke rumah saji, segar dia. Hei, udang lazan saji. Hei, masjid. Orang kakak maik lah. Walaupun dah anak kandung awak. Karena mata bapak ibu, tangan bapak ibu, telinga, itu semua akan menjadi saksi. Kan jelas itu. Nyanyi dulu kan. Mata, telinga, tangan dan kaki, semua akan menjadi saksi. Itu nyanyi Ibu Yuliar tuh. Mau beliau? Di suatu masa Anda akan ditanya. Kan gitu. Allah akan tanya. Tidak lepas. Nampak jawab anak sedang bermain, awak pergi ke rumah saji. Kenapa kamu biarkan? Kan begitu kata Allah. Tidak ada alasan awak. Dan awak secara pribadi awak coba bapak ibu di situ di komplek itu. Makanya usah keluar awak dari rumah saji pergi solat asar. Tidak ada yang berani itu. Lari sedonya. Kau tidak lari ke rumah mak, lari ke saji. Memang gitu. Karena dia biasuan. Iya mbak Arya. Kadang ketek ada situnya. Walaupun apa-apa, Pak. Saji oleh. Oh iya, biar duluan lah. Tidak, sama-sama salah. Itu caranya. Kan pembiasaan saja. Awak kan dek takui, dek ragu, berang ayah kok. Tidak kau berang ayah itu doh. Alun pai lawa balik itu tidak baik itu doh. Itu sama je dukun awak tu. Main tembak-tembak namanya itu. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita selamatkan diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, jemaah kita, dan pengurus tugasnya mengajak. Jamaah ajak, ustadz, mubaligh, buya, guru mengajak. Ud'u ila sabil. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Namuah ndak namuah, ndak urusan awak. Yang jelas awak mengajak. Baik, pas jam 6 kurang 1 menit. Demikian saja Bapak Ibu hadirin. Ini adalah episode terakhir saya di sini. Malam sudah kemarin. Batanyo ya. Jangan payah anak-anak. Ada 3 kalimat Ustaz. Ya. Yang sering kami di dalam masyarakat. Ya. Sering diucapkan pada masyarakat. Yang salah pada anak ini adalah pertama sekali guru. Ya. Kemudian orang tua. Ya. Dan anak. Ya. Di dalam pelaksanaan keadaan kegiatan agama segala macamnya, baik Ya. di dalam masyarakat. Ya. Yang sering dituding adalah guru. Ya. Langkah-langkah yang sebaiknya yang mana? Oh begitu. Baik Bapak Ibu, ibarat main bola. Kau sih contohnya itu. Kalau ingin bola kok golnya ke gawangnya lawan, harus kerjasama, tidak bisa seorang. Setidaknya ada 3 rumah fungsikan. Mohon izin Bapak Ibu ya, Pak pengurus, mohon izin karena ada pertanyaan. Setidaknya ada 3 rumah berfungsi. Rumah tangga, pendidikan pertama rumah tangga, madrasatul ula al-bait, pendidikan utama rumah tangga. Tidak lepas dari itu. Ayah Jomande itu contoh, acuan. Jangan dikambing hitamkan yang lain.
Nan kedua rumah sekolah. Nan ketiga rumah saji. Kalau di Minang tambah cik rumah gadang. Nah, anggaplah nan 3 saja tu. Kalau ini berperankan, insya-Allah tidak akan ada saling salah menyalahkan. Insya-Allah. 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 Lah banyak contoh. Lah banyak contoh. Kita akan juga seperti itu. Makanya kalau ndak taluk awak mendidik anak awak, dakik je awak masukan ke sekolah yang mampu. Yang mampu. Alhamdulillah, ini anak yang nomor 3 baru pulang ke petang baru Bapak Ibu. Dari mana? Dari pondok. Amalannya banyak dari amalan hariannya. Tahajudnya saja 8 rakaat, 2 balik rakaat. Enggak tahu dia awak dah. Hafalan Qurannya enggak tahu awak dah. Awak orang gaya gol apa tia-tia sebab hafalan Quran awak. Jadi kalau ingin gol dan sepakat, pondok, guru sepakat, masyarakat tidak boleh saling tuding menuding, tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Kalau dulu ambo masih takkan di kampung, pemuda-pemuda karajo begitar-gitar sekerjanya, nampak awak sadar duduk jam mengaji nyuari ya, woi duduk aja lah, orang mengaji duduk, pai ke surau, puntang pantiang awak dilari itu, inyon tale pandai ngaji tindak dan tu awak ada. Tapi begitulah perhatiannya ke awak agar awak kau menjadi orang. Nah, begitu. Menjadi orang. Jadi ndak bisa disalahkan guru, ndak bisa disalahkan orang tua, ndak bisa disalahkan. Kalau ingin awak sukses menang ke gol hebat itu, piala yang kita raih itu harus kerja sama. Main bola itu kerja sama tuh. Bara orang 2 balik, sawale, bara tim itu. Sawaleh ya, kerja sama sawaleh itu. Coba kalau seorang saja mati tagang dari gue itu mah. Nyo seorang sama membawa bola tu. Dan sawaleh yang dihadapi tidak bisa. Ya Bu ya, Bapak ya, jangan saling tuding menuding. Makanya tadi lagi sampaikan dia Wak, jangan salan Pemko, jangan salan panitia. Anak tu ndak anak panitia, anak awak. Nyo balik ke situ balik. Tiba di rumah anak awak. Ba orang gaib. Kalau anak ingin rajin solat, orang gaibnya solat. Mendidik anak ko Bapak Ibu kalau di rumah tangga tu samo jo mamandian kudo. Bu, lek tahu kudo Bu? Ibu ada kudo? Ndak. Lah pernah mandian kudo? Mamandian udo lah. Iya. Mamandian kudo tu dielo kudo tu ke dalam air, awak masuk dulu. Baru kudo menurui. Ndak sama je mamandian baru dah. Diambil saja oncen saja baru tu lama ye tu. Ndak bisa. Nya monti yang keluar balik. Gitu caranya. Kalau anak ingin rajin solat, orang gaeknya solat. Ibu-ibu kan ada membuat kue tu mah. Kalau ingin kue ko hasilnya ikan, cetakannya apa? Ular. Ayam. Apa ikan? Kalau ingin kue bola, kue roda tu, kue namanya tu, roda padati, roda oto tu, cetakannya harus itu. Kalau ingin anak awak solat, orang gaya solat di rumah. Contoh model, gitu caranya. Tapi kalau ndak, anak diantar pai didikan subuh, beko ayah zaman ni beko bakaruh pulang balik. Mamuh ndak muahnya doh. Ndak 1 2 seperti itu. Awak tanya di sekolah mah. Ayah awak le solat. Ndak buya. Mendeh awak? Ndak je buya. Anak yang rajin solat dengan anak yang singkah orang parangai Bapak Ibu, cari le tu. Berbanding terbalik. Ndak payah maben anak yang solat kodo. Jadi ndak boleh kita saling salah menyalahkan dan tolong jangan saling menyalahkan. Anak tu ndak anak guru tu, anak awak. Guru tu awak minta tolong. Pak Ustaz, ko anak ambo. Tolong didik. Ambo kayak gitu dulu, Bu. Ada 3 syaratnya tu. Guru, ko anak ambo. Beliau gitu kan. Ikut kalau di kampung pecah minyak namanya dulu. Awak lodo listrik dulu. Pakai lampu cogok. Lampu cogok. Ayo, lampu cogok. Kalau siap mengaji itu hidung berkarak. Godang-godang karak hitam tu. Kok pecah minyaknya. Iko lidi. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf. Ko lidi. Lidi 3 jalin 3. Lidi memang bagian ka guru tu aku suriknya. Dulu ambo pakai juz ammah Al-Baghdadi itu.
alif ba ta tu, a i u, ban bin bun, an in un, tan tin anakum, ainakum, inakum, u. Kamu sih tekan begini tu. Di situ mau pandai dulu tu. Jadi itu caranya. Kalau salah memang balambui, ndak ada cerita. Bariang-bariang. Jangan coba ngadu pulang. Anak kini, cobalah. Yo datang ayah kabarinya. Lewat pergi makan, gitu. Nyo kadang mah tuh kalau dia ambo tuh abosnya nak pulang. Didik di rumah seorang, ajar sembahyang ngaji seorang, buat jazah seorang. Itu caranya. Awak lah kan nyatur doh. Jadi TPQ dan MDA jangan manajemen awak di otak-atik oleh orang lain. Makasih orang lain itu orang luar. Kalau mau ikuti, kalau tidak boleh cari yang lain. Itu prinsip tuh. Dalam apa? Mas Haji kayak gitu juga. Jadi kalau ingin anak awak sukses, mari. Makanya barokah ilmu itu ndak ada. Keberkahan ilmu ndak ada. Kenapa? Antara orang gaib jo guru itu kadang-kadang kurang baik. Anak les bahasa Inggris, les matematika, les apa itu? Les komputer, 100, 500, bahkan jutaan, les bola. Pak, anak awak izin mengaji. Atuh nyopel les bola. Anak dileskan menjadi anak bola bagai. Saking banyak lesnya sampai lesui anak tu diles. Beko anak pai mengaji sanjo ko. Minta piti SPP, minta piti untuk SPP di Surau Barat 2000 matui. Piti ka piti sudah pak tu masnya. SPP 2000 matui 6 bulan lo menunggak. Uang les 500.000 tunai buan duaan. Ndak ada masalah. Bara zalimnya wak tu. Santi yang anak bahasa Inggris, matinya masuk ke dalam kubur. Nyo tanya bahasa Inggris dia malaikat, what is your name? Tidak. Apa yang ditanya? Salatnya, ibadahnya, agamanya, ngajinya, tahu ndak dengan Al-Quran? Makanya berkah ilmu itu ndak ada. Penghormatan awak terhadap guru ndak ada. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, awak nan kami memuliakan guru-guru awak. Karena berkah ilmu itu dari guru. Kalau tidak ada guru, anak awak tidak akan pandai. Kalau tidak ajar awak dia seorang. Awak tidak mampu mengajar, makanya awak saran anak awak ke guru. Nah, gitu caranya. Awak pagi pulang malam, pagi karajo anak lu jago, pulang karajo anak lalo. Murid itu dia mencari duit. Untuk untuk anak. Kini anak bersia-siaan. Jadi tolong tidak ada saling salah menyalahkan. Kita semuanya berperan aktif mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidak cukup dengan doa Bapak Ibu, harus ada usaha. Harus ada usaha. Alhamdulillah Allah berikan. Kenapa? Ambo coba mencontohkan ke diri ambo karena Allah memang titipkan seperti itu. Ke orang lain beko orang tersinggung lah beko. Dan Allah memang beri seperti itu. Alhamdulillah itu kan. Ini program 30 juz itu. Baru pulang kemarin baru. Dan saya ndak cemas. Nyo ada orang bagai anak bacampan jauh-jauh, bantu ndak sayang jo anak. Masuk pondok kok. Biarlah Bapak Ibu, daripada besok awak lagai nyecampan ke panti. Panti ya? Ibu namua. Namua ndak? Kalau ndak, siapkan dari kini. Saya ndak mau. Awak lagai besok nyecampan ke panti jompo kan menderita banget itu. Dia kira nonton tulu loh. Biarlah kini kok. Oh pondok mahal. Mangga yang mahal dicari. Yang murah meriah. Ada murah meriah, ada. Cari itu banyak kok. Masuk pondok mahal-mahal. Tiba di rumah anak untuk ayam dia kuat saya. Disuruh imam tak pandai, suruh berdoa tak tahu, disuruh protokol tak barantak, baca Al-Quran tak jaleh. Kan lagu noe, abi piti itu mah. Tak usah. Yang bisa menjadi mengkader, mendidik. Alhamdulillah malam nanti dia turun itu safari Ramadan. Abangnya juga ikut. Gitu caranya.
Kenapa seperti itu? Agar anak-anak waktu termotivasi. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, jangan salahkan yang lainnya. Kembali kepada kita. Anak itu anak awak. Baik, ya Bu ya, mohon maaf Bu ya kalau panjang lebar gitu. Masih ada Bu? Enggak, pulang boleh nak. Kamu makan Ibu kok? Enggak. Baik. Ini adalah terakhir dalam penyampaian nombor tadi yang tidak pada tempatnya, salah dan janggal mohon dimaafkan. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya